Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Dan sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, baiklah kita bersama-sama dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, materi yang akan disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini adalah transformasi dilatasi. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran daring PowerPoint, peserta didik diharapkan dapat pertama mengetahui definisi dilatasi suatu benda, yang kedua menentukan hasil dilatasi suatu titik atau bangun dengan pusat titik O 0,0 dan faktor skala K. Yang ketiga, menentukan hasil dilatasi suatu titik atau bangun dengan pusat titik P, A, B dan faktor skala K. Yang keempat, menentukan faktor skala untuk suatu dilatasi yang diberikan. Yang pertama, pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Namun bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Memperbesar atau memperkecil bangun disebut dilatasi atau perkalian bangun. Karena setiap sisi pada bangun tersebut dikalikan dengan suatu bilangan tertentu yang disebut faktor skala, dilambangkan dengan K. Suatu dilatasi memerlukan titik pusat dan faktor skala. Pada dilatasi, setiap titik P dipetakan ke titik P aksen, sehingga OP aksen sama dengan K kali OP dengan O sebagai pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Faktor skala kalau begitu akan sama saja dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P aksen berbanding jarak dari pusat dilatasi ke titik asal P. Atau secara singkat, K sama dengan OP aksen per OP. Dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O dan faktor skala K dapat dinyatakan dengan notasi O, K. Poin yang kedua, menentukan faktor skala. Contoh 1, pada gambar di samping, OP aksen adalah bayangan dari OP pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Alternatif penyelesaian, kita lihat jarak dari O ke P adalah 2 satuan. Kemudian jarak dari O ke P aksen adalah 7. OP aksen dan OP searah atau ada dalam arah yang sama. Maka nilai K-nya positif. K akan sama saja dengan OP aksen per OP. OP aksennya 7, OP-nya 2. Maka K sama dengan 7/2. Jadi faktor skalanya
atau K sama dengan 7/2. Contoh yang kedua, pada gambar di samping, OP aksen adalah bayangan dari OP pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Alternatif penyelesaian, jarak dari O ke P 2 satuan, ini OP 2 satuan. Jarak dari O ke P aksen adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. OP aksen sama dengan 6 satuan. OP aksen dan OP searah, maka nilai K-nya positif. Maka faktor skala atau K akan sama saja dengan OP aksen per OP sama dengan 6/2 sama dengan 3. Jadi faktor skalanya atau K sama dengan 3. Contoh yang ketiga, pada gambar di samping, OP aksen adalah bayangan dari OP pada dilatasi berpusat di titik O. Tentukan faktor skalanya. Alternatif penyelesaian, jarak OP sama dengan 2 satuan. Ini O 1, 2, ini P jadi 2 satuan. Kemudian jarak OP aksen sama dengan 4 satuan. Ini O 1, 2, 3, 4 satuan. OP aksen dan OP berlawanan arah, maka nilai K-nya negatif. Maka faktor skala atau K akan sama saja dengan negatif. OP aksen per OP sama dengan negatif. OP aksennya 4, OP-nya 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Karena ini arahnya berlawanan negatif, maka K-nya negatif 2. Jadi faktor skalanya atau K sama dengan negatif 2. Contoh yang keempat, pada gambar di samping, OP aksen adalah bayangan OP pada dilatasi berpusat di titik O. Tentukan faktor skalanya. Alternatif penyelesaian, jarak OP sama dengan 5. Ini O. 1, 2, 3, 4, 5. OP sama dengan 5. Kemudian jarak OP aksen sama dengan 3. 1, 2, 3. OP aksen dan OP berlawanan arah, maka nilai K negatif. Maka faktor skala atau K akan sama saja dengan negatif. OP aksen per OP. OP aksennya tadi sudah dinyatakan 3, sedangkan OP-nya 5. Maka hasilnya negatif 3/5. Jadi faktor skalanya atau K sama dengan negatif 3/5. Contoh yang kelima, perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, tentukan faktor skala dilatasinya. Alternatif penyelesaian, misal titik yang diambil adalah titik A dan A aksen. Untuk menentukan faktor skala ada 2, yaitu 1 dengan mencari jarak mendatar. Jarak mendatar dari O ke A. Ini O. A 1, 2, 3. Jadi jarak mendatar OA sama dengan 3.
Kemudian OA aksen, jarak OA aksen sama dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jarak OA aksen sama dengan 9. OA aksen dan OA searah, maka nilai K positif. Maka faktor skala atau K sama dengan OA aksen per OA akan sama saja dengan 9/3, sama dengan 3. Yang kedua dengan mencari jarak tegak atau vertikal. Jarak OA sama dengan 2. Ini O ke A, vertikalnya ke atas, 1, 2. Jarak OA aksen sama dengan 6. Ini OA aksen, vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka faktor skala atau K-nya sama dengan OA aksen per OA sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktor skala K akan sama dengan 3, baik untuk cara mendatar ataupun tegak. Hasilnya sama, yaitu K sama dengan 3. Dengan cara yang sama, maka untuk titik B dan B aksen, kemudian C dan C aksen akan diperoleh hasil yang sama, yaitu K-nya sama dengan 3. Ini nanti dapat kamu coba sendiri masing-masing ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada poin yang ketiga. Menentukan bayangan titik atau bangun dengan dilatasi berpusat di titik O 0,0 dan faktor skalanya K pada bidang koordinat. A. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC dan bayangannya. Setelah dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 3. Nah, kita ketahui ini segitiga ABC. Titik A 1,3, titik B 3,3, dan titik C 3,1. Didilatasikan berpusat di titik O ini dengan faktor skala 3. Maka bayangannya adalah untuk titik A 1,3 karena didilatasikan dengan faktor skala 3, maka diperoleh bayangannya aksen ini 3,9. Kemudian titik B dengan koordinat 3,3 diperoleh bayangannya B aksen 9,9. Dan titik C dengan koordinat 3,1 bayangannya ini C aksen dengan koordinat 9,3. A aksen, B aksen, dan C aksen adalah bayangan segitiga ABC pada dilatasi berpusat di titik O dengan faktor skala 3. Nah, bayangan titik A 1,3 oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 3 adalah A aksen dengan koordinat 3,9. Dapat ditulis secara singkat, A koordinatnya 1,3 didilatasikan berpusat di titik O dengan faktor skala 3, bayangannya A aksen dengan koordinat 3,9. 1 jadi 3 karena 3 kali faktor skalanya 3, 1 kali 3, 3, 3 kali 3, 9, sehingga aksennya 3,9. Selanjutnya bayangan titik B dengan koordinat 3,3 oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 3 adalah B aksen dengan koordinat 9,9. Dapat ditulis secara singkat, titik B dengan koordinat 3,3
oleh dilatasi berpusat di titik O dengan faktor skala 3, bayangannya adalah B aksen 9,9. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Jadi B aksen 9,9. Kemudian, bayangan titik C 3,1 oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 3 adalah C aksen dengan koordinat 9,3. Secara singkat dapat ditulis C dengan koordinat 3,1 didilatasikan dengan berpusat O faktor skala 3, bayangannya C aksen dengan koordinat 3 kali 3, 9, 1 kali 3, 3, jadi C aksen 9,3. Kita lanjutkan untuk poin B. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping menunjukkan segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 1/3. Anak-anak sekalian, ini segitiga ABC. A koordinatnya 3,12, B koordinatnya 3,3, dan C koordinatnya 9,3. Didilatasikan berpusat di titik O 0,0 ini, faktor skalanya 1/3. Sehingga bayangan dari A atau dari titik A 3,12 adalah A aksen 1,4 karena faktor skalanya 1/3. Kemudian titik B 3,3, bayangannya adalah B aksen dengan koordinat 1,1 karena faktor skalanya 1/3. Dan titik C dengan koordinat 9, ini C, ini titiknya, titik C 9,3, bayangannya adalah C aksen, ini titik C aksen 3,1 karena faktor skalanya 1/3. Bayangan titik A 3,12 oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 1/3 adalah A aksen dengan koordinat 1,4. Secara singkat dapat ditulis titik A dengan koordinat 3,12 oleh dilatasi berpusat di O dengan faktor skala 1/3, bayangannya adalah aksen 3 kali 1/3 sama dengan 1, 12 kali 1/3 sama dengan 4. Jadi A aksen koordinatnya 1,4. Bayangan titik B 3,3 oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 1/3 adalah B aksen dengan koordinat 1,1. Secara singkat dapat ditulis titik B dengan koordinat 3,3 oleh dilatasi berpusat di O dengan faktor skala 1/3, bayangannya adalah B aksen 3 kali 1/3 adalah 1, 3 kali 1/3 adalah 1, maka B aksen koordinatnya 1,1. Selanjutnya bayangan titik C. Titik C, bayangan titik C 9,3 oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 1/3 adalah C aksen dengan koordinat 3,1. Secara singkat dapat ditulis titik C koordinatnya 9,3 oleh dilatasi berpusat di titik O dengan faktor skala 1/3, bayangannya adalah C aksen dengan koordinat 9 kali 1/3 adalah 3,
3 kali 1/3 adalah 1. Jadi C aksen koordinatnya 3,1. Dari uraian di atas, secara umum untuk menentukan koordinat bayangan suatu titik A dengan koordinat X, Y oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala K adalah A koordinatnya X, Y oleh dilatasi yang berpusat di O dengan faktor skala K, bayangannya A aksen dengan koordinat K kali X, K kali Y. Jika K lebih besar dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk pembesaran. Dan jika K lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk pengecilan. Contoh salah satu, tentukan bayangan titik A dengan koordinat 9,-12 pada dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 2/3. Alternatif penyelesaian A, X, Y didilatasikan berpusat di titik O dengan faktor skala K, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat K kali X, K kali Y. Titik A sekarang koordinatnya 9,-12. Didilatasikan dengan pusat O faktor skala 2/3. Maka bayangannya A aksen dengan koordinat K-nya 2/3 kali X-nya adalah 9. K 2/3, jadi K kali X-nya adalah 9. 2/3 kali 9, K-nya 2/3, sedangkan Y-nya adalah -12 dikali -12. Maka A aksen koordinatnya 6,-8. 2/3 kali 9, 9 kali 2, 18 dibagi 3, 6. Kemudian 2 kali -12, -24 dibagi 3, -8. Jadi bayangan titik A dengan koordinat 9,-12 adalah A aksen dengan koordinat 6,-8. Contoh 2. Jika titik B aksen -4,6 adalah bayangan dari titik B oleh dilatasi berpusat di titik O 0,0 dengan faktor skala 2/5, tentukan koordinat titik B. Alternatif penyelesaian, rumusan titik A, X, Y oleh dilatasi berpusat di titik O dengan faktor skala K adalah A aksen dengan koordinat K kali X, K kali Y. Sekarang titiknya B. B dengan koordinat X, Y oleh dilatasi berpusat di O dengan faktor skala 2/5, bayangannya B aksen dengan koordinat K-nya adalah 2/5, 2/5 kali E, 2/5 kali Y. B aksen kalau begitu sama saja dengan 2/5 kali X, 2/5 kali
Y, sedangkan koordinat B aksen tadi sudah diketahui min 4,6. Maka 2/5 X kalau begitu sama saja dengan min 4. 2/5 X sama dengan min 4. Sehingga X sama dengan min 4 dibagi 2/5. X sama dengan min 4 kali 5/2. Ingat bahwa inverse daripada bagi adalah kali. Min 4 kali 5 min 20 dibagi 2 min 10. Jadi X-nya sama dengan min 10. Kemudian dengan cara yang sama 2/5Y sama dengan 6. 2/5 kali Y sama dengan 6 ini. Y sama dengan 6 dibagi 2/5. Y sama dengan 6 dikali 5/2. 6 kali 5 30 bagi 2 15. Jadi X sama dengan min 10, Y-nya sama dengan 15. Jadi koordinat titik B adalah min 10,15. Anak sekalian, baiklah kita lanjutkan dengan poin yang keempat. Menentukan bayangan suatu titik atau bangun pada dilatasi berpusat di titik P, A, B dengan faktor skala K. Untuk menentukan bayangan suatu titik atau bangun oleh dilatasi berpusat di titik P, A, B dengan faktor skala K adalah titik A, X, Y didilatasikan berpusat di titik P dengan koordinat A, B dengan faktor skala K. Bayangannya adalah A aksen dengan koordinat K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Contoh soal 1. Tentukan bayangan titik A 9,8 oleh dilatasi berpusat di titik P dengan koordinat 3,4 dan faktor skalanya 1/2. Alternatif penyelesaian rumusan A, X, Y oleh dilatasi berpusat di titik P dengan koordinat A, B dan faktor skala K. Bayangannya adalah A aksen dengan koordinat K kali X min A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Ganti titik A-nya sekarang dengan 9,8. Dilatasinya berpusat di P dengan koordinat 3,4 dan faktor skala setengah. Maka bayangannya A aksen dengan koordinat K setengah, X-nya adalah 9, dikurangi A-nya adalah 3, ditambah A, yaitu ditambah 3, K adalah 1/2 dikali Y min B, Y-nya adalah 8, dikurangi B-nya adalah 4, dikurangi 4, ditambah 4. Sehingga aksen sama saja dengan setengah kali 9 kurangi 3, 6, tambah 3, setengah kali 8 dikurangi 4 adalah 4, ditambah 4. Sehingga aksen
Setengah kali 6 sama dengan 3 ditambah 3. Setengah kali 4 adalah 2 ditambah 4. Akhirnya aksen koordinatnya 6,6. Jadi koordinat bayangan titik A 9,8 oleh dilatasi berpusat di titik P dengan koordinat 3,4 faktor skala setengah adalah aksen dengan koordinat 6,6. Contoh soal 2. Titik B aksen dengan koordinat min 3, min 10 adalah bayangan dari titik B 5,6 pada dilatasi berpusat di titik P 3,2 dengan faktor skala K. Tentukan faktor skala K. Alternatif penyelesaian. Titik A dengan koordinat X, Y oleh dilatasi berpusat di titik P dengan koordinat A, B dan faktor skala K. Bayangannya adalah aksen dengan koordinat K kali X dikurangi A ditambah A, K kali Y dikurangi B ditambah B. Titiknya diganti dengan titik B 5,6, kemudian pusat dilatasinya titik P dengan koordinat 3,2 dengan faktor skala K. Bayangannya adalah B aksen K kali X-nya diganti dengan 5 ini, kemudian A-nya diganti dengan 3. Jadi K kali 5 dikurangi 3 ditambah 3. K kali Y dikurangi B. Y-nya adalah 6. 6 dikurangi B-nya adalah 2. Ini 6 dikurangi 2 ditambah 2. Sehingga B aksen koordinatnya 2K. 2K dari mana? 5 dikurangi 3, 2 kali K jadi 2K ditambah 3 ini, 6 dikurangi 2 adalah 4 kali K jadi 4K ditambah 2. B aksen koordinatnya 2K ditambah 3, 4K ditambah 2 sama dengan B aksen itu tadi diketahui koordinatnya min 3, min 10. Ini maka 2K ditambah 3 sama dengan min 3 ini. 2K ditambah 3 sama dengan min 3, sehingga 2K sama dengan min 3 ini plus 3 jadi min 3, beda ruas atau pindah ruas, sehingga 2K sama dengan min 3 dikurangi 3. 2K sama dengan min 6, maka K sama dengan min 3. Yang kedua 4K ditambah 2 atau 4K ditambah 2 sama dengan min 10. 4K ditambah 2 sama dengan min 10 ini. 4K sama dengan min 2 min 10. Ini pindah ruas jadi min 2. 4K sama dengan min 2 min 10. 4K sama dengan min 12. Maka K sama dengan min 3. Jadi faktor skalanya K sama dengan min 3. Itulah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Dan insya Allah nanti soal latihannya akan Bapak kirimkan melalui grup KBM kelas masing-masing. Mudah-mudahan kalian nanti bisa
menyelesaikan soal-soalnya dengan mudah dan cepat karena sudah memperhatikan dan menyaksikan video ini dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.